Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Tuhan begitu memberkati kita di setiap langkah dan kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana karya Tuhan lewat firman-Nya yang menguatkan kita dan memberikan kita pengharapan yang pasti. Persiapkan hatinya, namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuliakan Tuhan lewat pujian yang berjudul Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pemberi. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menegur kesombongan manusia. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kisah Menara Babel sudah sering kita dengar, baik itu dari kita sekolah minggu dan juga para pengkhotbah mengkhotbahkan mengenai Menara Babel ini. Menara Babel adalah kisah bagaimana menegur kesombongan manusia
yang ingin mencari nama dan menentang otoritas Tuhan dengan membangun menara setinggi langit. Artinya di sana manusia ingin menyamai dirinya dengan Tuhan dan dia mau menunjukkan kuasanya kepada Tuhan. Sebenarnya kita ini kan makhluk ciptaan Tuhan. Kita tidak akan bisa sama dengan Tuhan. Tuhan memiliki rencana untuk mereka. Tuhan mengacaukan bahasa mereka, menyebabkan perpecahan dan penyebaran yang mengajarkan bahwa segala pencapaian harus untuk kemuliaan Tuhan semata, bukan keangkuhan diri, dan bahkan usaha tanpa Tuhan akan sia-sia. Inilah yang orang Babel rasakan dari kesombongan mereka, ya, dari kesombongan mereka. Makanya tema kita hari ini adalah menegur kesombongan manusia. Ini Tuhan sendiri langsung menegur mereka, ya. Jadi bagaimana bahaya kesombongan dan panggilan ketaatan ini? Bagaimana bahayanya kepada kita? Sidang jemaat Tuhan. Jadi di sini kita lihat bagaimana keangkuhan manusia, ya, keangkuhan manusia di sini waktu pendirian menara Babel. Manusia di sini bersatu bukan untuk memuliakan Tuhan di sana. Ini keangkuhan mereka, melainkan mencari nama supaya mereka terkenal. Oh, mereka bisa membuat menara sampai ke langit seperti itu. Dan ini kan tersiar ke sekitar dan seluruh penjuru negeri, bahwa mereka adalah orang-orang hebat yang bisa mendirikan menara. Mereka mau mencari nama bagi diri mereka sendiri dan menolak tersebar memenuhi bumi. Mereka mau hanya menetap di sana dan membuat nama mereka harum dan mencari nama saja. Ini adalah simbol keangkuhan yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dia hanya membutuhkan dirinya sendiri saja, kekuatan dirinya sendiri, begitu. Segala perencanaan mereka tidak melibatkan Tuhan, ya. Dan intervensi Tuhan kita lihat di sini, ya. Artinya di sana Tuhan turun tangan mengacaukan bahasa mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat atas rencana manusia, ya. Kesombongan yang didasarkan pada kekuatan diri sendiri pasti akan runtuh, sidang jemaat Tuhan. Inilah kesombongannya. Seperti Mesir, dengan kesombongannya mereka merasa mereka negeri yang hebat, menaklukkan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan menghancurkan Mesir karena mereka tidak mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Akhirnya mereka dimusnahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan, ya. Dan ini juga memberikan pelajaran untuk kita. Kita diajak untuk tidak membangun menara Babel dalam hidup kita seperti obsesi pada karir. Ini juga menara Babel, ya, obsesi karir, kekayaan atau popularitas yang mengabaikan Tuhan, yang menganggap diri kita adalah yang kita yang mencapai itu semua. Terkadang kalau kita sudah di puncak, kita lupa ke bawah, menoleh ke bawah. Kita lupa melihat ke bawah, jemaat Tuhan. Kita merasa wah, hebat gitu. Ya, kelebihan dan kemampuan adalah pemberian Tuhan yang seharusnya digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan melayaninya, bukan malah untuk menonjolkan atau menyombongkan diri kita. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk memuliakan diri kita, bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Itu tujuan kita diciptakan. Dan juga di sini kita lihat bahwa ketaatan lebih baik daripada bersatu untuk melawan kehendak Tuhan. Kita dipanggil untuk bersatu dalam ketaatan dan kerendahan hati, ya. Kita dipanggil untuk bersatu dalam ketaatan dan kerendahan hati. Kita harus taat, bersatu, ya, untuk panggilan surgawi, bukan untuk melawan kehendak Tuhan.
seolah-olah kita bisa melawan kehendak Tuhan. Sedang jemaat Tuhan, Babel adalah simbol dari kehancuran diri manusia. Babel simbol dari kesombongan. Babel simbol dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari menara Babel ini, dari kisah Kejadian 11 ayat 1-9 ini, kisah menara Babel ini adalah segala yang dibangun tanpa melibatkan Tuhan hanya akan menghasilkan kekacauan seperti Babel. Tuhan kacau balaukan mereka, bahasa mereka, makanya mereka tidak mengerti satu dengan yang lain, dan Tuhan menyerahkan mereka ke penjuru bumi. Oleh karena itu, sedang jemaat Tuhan, marilah kita hidup rendah hati, mengandalkan Tuhan, dan memastikan bahwa setiap usaha kita bertujuan memuliakan namanya. Itu tujuan kita, memuliakan namanya. Hanya itu tujuan hidup kita, memuliakan namanya. Jangan kita memuliakan diri kita sendiri, tapi kita memuliakan nama Tuhan. Saya kena percaya sedang jemaat Tuhan, lewat menara Babel, kisah menara Babel ini kita sadar bahwa tidak ada gunanya kita menyombongkan diri, tetapi biarlah kita merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Kita ini adalah hamba dalam melayani Tuhan, dan tunjukkanlah sikap kita sebagai hamba, dan tunjukkanlah sikap kita dalam kerendahan hati kita, dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari kisah menara Babel yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Tapi kami mau ya Tuhan, lewat ini kami belajar bahwa itu tidak ada gunanya dalam kehidupan kami. Kami mau terus merendahkan hati kami dan terus melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih.